Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Mawar Puspita, biasa dipanggil Mawar. Kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan hutan dari masa lalu, sekarang, hingga masa depan. Sebelum itu, kalian pasti udah tahu kan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya. Nah, di sini pada slide ini ada perkembangan hutan di Kalimantan dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kita lihat gambar pada tahun 1950, di mana kondisi tersebut menunjukkan bahwa hutannya masih banyak pohonnya ya, masih hijau semua. Lalu lihat pada tahun 2000 dan 2005, di mana ada sebagian pada gambar berwarna putih. Hal tersebut menunjukkan bahwa hutan tersebut sudah tidak ada pohonnya. Nah, lalu kita lihat pada masa sekarang, pada tahun 2020 ya. Kita lihat sudah hampir setengah dari gambar tersebut berwarna putih. Berarti hampir dari setengah hutan di Kalimantan sudah tidak ada pohonnya. Di masa sekarang saja sudah setengahnya. Lalu bagaimana di masa depan nanti? Bisa saja sudah tidak ada pohon, sudah tidak ada hutan. Yang ada hanya pemukiman-pemukiman, gedung-gedung yang tinggi, dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis hutan. Yang pertama yaitu ada hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah. Yang kedua yaitu ada hutan produksi, adalah hutan yang berfungsi sebagai penghasil kayu dan non-kayu. Yang ketiga ada hutan suaka alam. Hutan ini terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa ya. Lalu yang keempat ada hutan gambut, adalah hutan tropis berdaun lebar di mana tanah yang terendam air mencegah dedaunan dan kayu terdekomposisi sepenuhnya. Lalu selanjutnya yang kelima ada hutan konservasi. Hutan tersebut memiliki fungsi sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Lalu yang terakhir ada hutan bakau yang biasa disebut sebagai hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Lalu selanjutnya ada manfaat dan fungsi hutan. Yang pertama, tempat menyimpan air hujan. Yang kedua, ada tempat hidup bagi flora dan fauna. Tempat hidup bagi flora dan fauna. Nah, sekarang kita banyak melihat banyak hewan-hewan yang masuk ke pemukiman warga. Dikarenakan apa? Dikarenakan habitatnya yang dirusak. Lalu yang ketiga ada mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah agar tidak terjadinya longsor ya yang seperti itu. Lalu yang keempat ada menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Bayangkan kalau tidak ada hutan, tidak ada pohon, dari mana kita akan menghasilkan oksigen? Lalu siapa yang akan menyerap karbon dioksida? Nah, yang kelima ada sumber kehidupan bagi masyarakat. Slide selanjutnya ada beberapa upaya untuk menjaga kelestarian hutan. Yang pertama, ada melakukan reboisasi. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih, sistem tebang tanam. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Yang keempat, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Terakhir, pesan saya,
sayangi dan jaga alam kita, sayangi dan jaga hutan kita, sayangi dan jaga bumi kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.